Pernah kamu pergi ke mall cuma untuk belanja beberapa barang, tapi ujung-ujungnya di luar perencanaanmu, kau belanja barang-barang yang sebenarnya tidak kamu butuhkan? Atau pernahkah kamu melihat iklan di media sosial yang sering membuatmu terganggu dan bersumpah tidak akan tergoda dengan iklan-iklan tersebut? Tapi pada akhirnya, kamu pun membelinya. Apakah kamu sering berpikir bahwa semakin bertambah cepatnya teknologi, kamu semakin konsumtif dan semakin mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak penting sebenarnya? Mungkin kamu udah tahu beberapa strategi pemasaran dari beberapa perusahaan untuk menguras isi dompetmu. Mulai dari tata letak shopping mall, buy one get one, diskon harga, buy no pay later yang membuatmu semakin kejeblos utang sana-sini, iklan di media sosial, baliho iklan yang mencolok di tengah kota. Semua strategi ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan perusahaan dan membuatmu membeli semakin banyak. Tapi bagaimana kalau aku katakan bahwa yang kamu ketahui itu hanyalah permukaan dari gunung es? Bagaimana pemasaran modern sekarang tidak hanya sekedar mengarahkan keputusan pembelianmu, tapi memanipulasi keputusanmu. Di balik rak-rak supermarket atau kode situs belanja favoritmu, terdapat ribuan pasukan mulai dari ilmuwan sampai seniman dengan persenjataan bernilai jutaan dolar yang siap mempengaruhi psikologismu. Tidak hanya dari menggunakan survei pelanggan, bahkan sampai menguak ke dalam isi otakmu. Di video ini aku akan membahas tentang bagaimana pemasaran modern pada brand-brand kesayanganmu mempelajari kondisi psikologismu, membaca pola perilaku, memprediksi dan bahkan memanipulasi keputusan pembelianmu. Sehingga pada akhirnya kamu sudah tidak lagi membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Inilah era neuromarketing. Kurang lebih 100 tahun yang lalu, perusahaan-perusahaan besar di negara barat mengalami masalah yang sama. Konsumen sudah memiliki apa yang mereka butuhkan dan tidak lagi membutuhkan banyak produk untuk dibeli lagi. Setelah era Perang Dunia Pertama berakhir dan ilmu psikologi mulai berkembang, perusahaan tidak lagi memandang ilmu marketing hanya dari kacamata ekonomi, hanya tentang kebutuhan konsumen, melainkan mulai menggunakan ilmu psikologi untuk memahami perilaku konsumen lebih dalam. Dengan menggunakan ilmu psikologi, perusahaan pun memikirkan cara untuk mengajak orang-orang untuk merasa membutuhkan hal yang lebih banyak, meskipun sebenarnya mereka sendiri tidak membutuhkan hal tersebut. Salah satu penggunaan psikologi yang paling awal dalam pemasaran dapat ditelusuri kembali tahun 1920-an, di mana pada saat itu era pemasaran melalui radio dan televisi mulai berkembang. Salah satu pelopor di bidang ini adalah keponakan Sigmund Freud, Edward Bernays, yang sering disebut sebagai the father of public relations. Bernays menggunakan prinsip psikologi untuk membantu perusahaan menciptakan kampanye iklan yang menarik bagi pelanggan mereka. Dia percaya bahwa orang dapat dipengaruhi melalui quote psikologi. Contoh paling terkenal dari karya Bernays adalah kampanye Torch of Freedom pada tahun 1920-an untuk rokok Lucky Strike. Saat itu, merokok dianggap tidak dapat diterima secara sosial bagi wanita. Bernays menyadari bahwa ia dapat mengubah hal ini dengan menarik keinginan wanita untuk mendapatkan kesetaraan. Hal ini membuka peluang bagi perusahaan untuk membuka pasar baru bagi wanita. Meskipun sempat mengalami kesuksesan selama puluhan tahun, namun pada era pemasaran ini terdapat berbagai masalah. Masalah dengan riset pemasaran konvensional adalah sangat bergantung pada konsumen yang melaporkan sendiri apa yang mereka pikirkan, rasakan, dan yakini. Riset pemasaran pada tahap ini mencoba memahami proses pengambilan keputusan konsumen dari sudut pandang alam sadar manusia melalui berbagai survei konsumen dan focus group discussion. Dan seringnya hal ini menyebabkan bias. Bagi contohnya gini, kalau ada sebuah perusahaan yang sudah melakukan survei dan bertanya pada diriku, apakah kamu ingin sebutir jeruk atau secangkir kopi? Tentu saja bakal aku jawab, aku akan memilih jeruk. Nah, berdasarkan jawaban yang aku berikan, perusahaan tentu saja akan membuat produk jeruk berkualitas dan memikirkan strategi untuk menjualnya. Tapi masalahnya, bisa aja kan jawaban yang aku berikan adalah jawaban yang tidak jujur. Secara singkatnya, kita tidak selalu mengerti apa yang sebenarnya kita mau. Apakah sebenarnya aku memilih kopi atau sebenarnya aku memilih jeruk? Kita sering dibohongi oleh perasaan kita dan akan selalu terjadi bias. Tapi otak kita tidak akan pernah bohong. Karena sering adanya bias ini membuat periklanan bagi perusahaan menjadi kurang begitu efektif dan sering membuat kerugian bagi perusahaan. Karena hal inilah neuromarketing ada. Neuromarketing adalah konsep yang relatif baru. Konsep ini muncul sering terjadinya penemuan fMRI. Namun penggunaannya dalam bidang marketing mulai populer pada pertengahan tahun 2000-an. Istilah neuromarketing sendiri diciptakan pada tahun 2002 oleh Profesor Pemasaran Belanda, Ali Smits.
Seiring meningkatnya perkembangan teknologi, neuromarketing tidak hanya sebatas meneliti aktivitas otak konsumen melalui fMRI dan EEG. Tapi neuromarketing juga mempelajari segala sesuatu, mulai dari gerakan mata, detak jantung, hingga ekspresi wajah ketika para customer melihat iklan atau kemasan produk tertentu. Salah simpelnya adalah neuromarketing menggali lebih dalam tentang perilaku konsumen dengan melihat langsung bagaimana perubahan aktivitas di dalam otak dan tubuhmu. Salah satu contoh dari keunggulan neuromarketing adalah kita semua tahu tentang undang-undang kemasan rokok. Kemasan rokok sekarang dibuat dengan bungkus gambar-gambar yang menyeramkan, yang bertujuan untuk mengurangi konsumsi rokok. Secara logis, kamu pasti akan berpikir bahwa orang-orang akan takut untuk membeli rokok. Tapi faktanya, 18 miliar batang rokok terjual setiap hari. Untuk mengetahui misteri ini, penelitian neuromarketing dilakukan oleh Martin Lindstrom, penulis biologi. Lindstrom mempelajari para peserta dalam mesin fMRI dan hasilnya cukup mengejutkan. Studi mengungkapkan bahwa peringatan itu tidak berdampak untuk menghalangi pelanggan untuk membeli sebungkus rokok. Justru malah semakin merangsang sistem reward pada otak yang mendorong mereka untuk memenuhi keinginan mereka. Dengan neuromarketing, perusahaan akan mengenal dirimu lebih baik daripada diri kamu sendiri. Semakin teruji hasil dari penelitian, semakin banyak perusahaan dan brand-brand besar yang berinvestasi di penelitian neuromarketing secara diam-diam. Dengan bantuan ilmu psikologi dipadukan dengan neuroscience, perusahaan akan memiliki sebuah pengetahuan yang mendalam tentang apa yang membuat kamu loyal kepada brand mereka. Dan tentu saja tujuannya adalah membuatmu semakin membeli produk-produk mereka. Kali ini aku akan memberikan beberapa trik neuromarketing dari perusahaan. Masih ingat dengan cerita di awal tadi ketika kamu sedang berbelanja di supermarket yang berujung kamu membeli barang-barang di luar perencanaan? Ini ada hubungannya dengan decision fatigue atau kelelahan dalam membuat keputusan. Menurut Daniel Kahneman, penulis buku Thinking Fast and Slow, otak bekerja pada dua sistem yang berbeda. Sistem pertama yaitu sistem yang bekerja cepat di bawah alam bawah sadar dan otomatis. Sedangkan sistem kedua yaitu sistem yang bekerja lebih lambat di alam sadar. Dan di sistem 2 inilah rasionalitas dan logikamu berjalan. Tetapi sistem ini memerlukan energi dan effort yang lebih besar dari tubuh. Kalau aku tanya siapa namamu, dengan cepat kamu pasti bakal menjawab. Nah, pada kejadian ini, sistem pertama bekerja pada otak. Tapi kalau aku bisa bertanya padamu, 7 kali 26 berapa hasilnya? Nah, secara otomatis, sistem pertama akan switch ke sistem kedua, sistem yang membutuhkan effort. Nah, sekarang bayangkan ketika kamu berada di supermarket, berkeliling di sepanjang rak-rak dengan banyak produk-produk di sana. Kamu pasti sudah familiar dengan peletakan kebutuhan pokok semua orang, seperti daging dan susu yang selalu diletakkan di paling ujung belakang. Hal ini bertujuan membuatmu melewati banyak rak terlebih dahulu dan memaksamu membuat banyak keputusan di otak kamu. Dan ketika kamu sudah sampai di counter kasir, kamu sudah kelelahan. Kelelahan fisikmu akan membuatmu beralih ke sistem pertama, karena sistem kedua membutuhkan energi yang besar dari tubuhmu. Akibatnya, kamu akan semakin impulsif dalam membuat keputusan pembelian, rasionalitasmu menghilang. Itulah mengapa supermarket akan menggoda imanmu di counter kasir dengan produk makanan atau minuman manis yang tak jarang kamu mengambilnya, menambahkan ke keranjang belanjaanmu. Menurut ahli syaraf, 95% pembelian didorong oleh emosi. Dengan demikian, apresiasi customer terhadap suatu produk tidak didasarkan pada rasionalitas lagi. Misalnya, semua orang berharap branding mereka bisa seefektif brand Apple. Namun, belum ada yang mengukur dampak sebenarnya Apple terhadap otak konsumen. Seorang ahli syaraf Jerman, Dr. Jürgen Gallnat, menjalankan eksperimen yang membandingkan reaksi terhadap produk Apple dan Samsung. Dengan menggunakan alat fMRI, dia menemukan hasil bahwa produk Apple mengaktifkan bagian otak yang lebih emosional dan sosial. Sedangkan produk Samsung di sisi lain bergema di bagian-bagian yang masuk akal dan rasional. Jika 95% pembelian kita didominasi oleh emosi, maka bisa diartikan bahwa otak kita sangat mencintai pengenalan brand dibandingkan nilai fungsional suatu produk. Sudah menjadi hal yang diketahui banyak orang bahwa iklan yang menyertakan orang jauh lebih efektif dibandingkan iklan yang tidak menyertakan orang. Para pengiklan telah lama berupaya meningkatkan penjualan produk bayi dengan menggunakan gambar wajah bayi yang lucu dari jarak dekat. Nah, sejak era neuromarketing, dengan bantuan eye tracking, mereka semakin dapat mengetahui kemana arah matamu ketika melihat sebuah produk. Para peneliti menemukan bahwa ketika gambar bayi melihat ke arah depan, audiens akan jauh lebih fokus pada wajah bayi, sehingga konten iklan kadang tidak diperhatikan.
Namun, jika bayi diarahkan pada produk atau teks iklan, maka audiens akan lebih bisa fokus terhadap apa isi konten iklan tersebut. Industri makanan dan minuman juga meraih keberhasilan dalam memanfaatkan teknik neuromarketing. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh para peneliti di Universitas California, peserta diberikan pilihan antara 2 botol wine yang sama, satu dengan label harga lebih tinggi dan satu lagi dengan label harga lebih rendah. Saat mencicipi wine, aktivitas otak peserta dipantau menggunakan teknologi fMRI. Hasilnya menunjukkan bahwa partisipan merasakan kenikmatan yang lebih besar saat meminum wine yang lebih mahal, meskipun kedua wine tersebut sebenarnya sama. Karena neuromarketing berhubungan dengan pengambilan keputusan konsumen secara tidak sadar atau di bawah alam sadar, muncul sejumlah kekhawatiran dan pertanyaan besar dari publik. Apakah neuromarketing adalah sebuah tindakan manipulasi? Apakah kita akan menjadi seorang boneka dari perusahaan? Apakah kita memiliki keputusan sendiri tanpa harus diarahkan? Dalam penelitian bertajuk Is Neuromarketing Ethical?, konsumen mengatakan bahwa kekhawatiran etis terhadap neuromarketing adalah teknologi ini akan memberikan perusahaan sebuah buy button di dalam otak pelanggan yang sekalinya dipencet akan mengarahkan keputusan pembelian pelanggan. Roger Dooley, seorang pakar neuromarketing dan penulis buku Brainfluence, memberikan sebuah tanggapan tentang manipulasi. Jika sebuah brand jujur dan jika perusahaan membantu pelanggan mendapatkan produk yang lebih baik, itu bukan manipulasi dan bukan tindakan yang tidak etis. Sebuah perkembangan teknologi tidak akan pernah terhindarkan. Dari awal kita sudah sedikit mengetahui bagaimana teknik pemasaran berkembang dengan sangat pesat. Apalagi ditambah sekarang mulai muncul era kecerdasan buatan. Dengan mengerti bagaimana cara otak bekerja, seharusnya kita akan terbantu dengan bagaimana kita akan mengambil sebuah keputusan dengan lebih baik. Subscribe channel aku dan sampai jumpa di video selanjutnya.